Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan wa syu'batu salisatu wa sab'una, cabang iman yang nomor 73. Berarti kurang piro? 73. Kurang papat maning. Ya, kurang papat maning. Halaman 24 ang. Radi maknani tapi ang. Diwaca wae. Singkat-singkat ae. Nggih, cabang iman yang nomor 73. Al-i'rad. Oh, cabang iman yang nomor 72 nggih. Yang belum nggih. Wasuk batu saniyatu wasab'una. Cabang iman yang nomor 72 al-ghirah, al-ghairatu wa tarkul midza, yaitu cemburu dan meninggalkan midza. Midza itu orang duwe rasa cemburu, lawane ghairah. Fal ghairatu bi fathil ghain al mu'jamah wa sukunil ya huwa karahatu syirkatil ghair fi haqqihi. Jadi yang dinamakan dengan al-ghirah, al-ghairah, al-ghairah itu adalah benci persekutuannya orang lain di dalam haknya. Nah, ya cemburu. Jadi kalau kita punya istri, kita itu wajib hukume dan dikatakan imane bakal sudo nek istrine diapa-apakne wong lanang liya sampean meneng wae, diem saja. Nah, ini harus cemburu, harus punya rasa cemburu. Itu termasuk daripada cabangnya iman. Wal midza bi kasril mimi wal madhi huwa ayadkhula ar-rajul ala ali summa yukhallihim hatta yamila ba'duhum ila ba'din. Sedangkan yang dinamakan dengan midza ini adalah seorang laki-laki mendukhul istrinya kemudian dibiarkan begitu saja sehingga laki-laki lain ini tertarik kepada istrinya tadi, ya, dijarni. Dalam arti dia itu tidak punya rasa cemburu terhadap apa yang diperlakukan kepada istrinya. Ini contoh ya, contoh. Terus lanjut. Fayambagi lirajuli ayakuna shayba ghairatin indaru yatima yukhalifu syar'a. Maka sebaiknya seyogyanya bagi seorang laki-laki hendaknya dia itu memiliki cemburu, sifat cemburu ketika dia melihat sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Wa inda husuli raibati dan ketika munculnya keraguan-raguan. Bi khilafi su'idzoni, berbeda dengan suudzon, berburuk sangka, bil mar'i dengan seseorang, min ghairi raibatin dengan tanpa ada keraguan-raguan. Fa innahu madmumun. Wa asrafun nasi wa alahum himmatan asadu ghairatan ala nafsihi wa khawasihi. Paling mulia-mulianya manusia dan paling luhur-luhurnya manusia, seseorang itu paling luhur-luhurnya himmahnya itu adalah yang paling dahsyat atau paling tinggi rasa cemburunya terhadap dirinya, atas dirinya dan yang terkait dengan dirinya. Wa umumil mukminin, dan umumnya orang-orang mukmin. Jadi begini, kalau kita contohkan begini, yang baru saja viral, gampang inilah. Baru-baru ini kita melihat fenomena di Eropa itu banyak ya, ada oknum yang rasis terhadap Islam. Dengan apa? Dengan cara mereka itu membakar Al-Quran. Nah kita sebagai seorang Islam ini harus cemburu, harus marah. Cemburu ini nggak setuju dengan perbuatan tersebut.
Jangan sampai ketika terjadi pembakaran Al-Qur'an ini kita diem saja, seolah-olah ndak ada rasa marah. Seolah-olah nggak ada rasa, kita harus marah. Karena Al-Qur'an itu adalah min khawasi, dari kekhususan kita umat Islam, yaitu itu adalah kitab suci kita. Nah itu. Ini kan fenomena seperti itu. Jadi kita harus punya rasa ghairah. Bojone dhewe kok di WA-ne ada bukti WA-an dengan laki-laki yang nggak dikenal. Ini apalagi ini kan zaman pelakor. Iya, zaman pelakor toh. Apa itu pelakor itu kepanjangan itu? Saya nggak lali. Tapi pokoknya kan pelakor itu penggait laki-laki apa? Laki-laki orang. Nah, jadi ada perempuan ini dia tuh godain suaminya orang. Iku sing wedok ya kudu cemburu. Sing lanang ya ngono. Kok ngerti istrinya WA-an karo orang laki-laki yang enggak jelas statusnya, apalagi sudah ada gambar waru abang ngono kayak. Ya kudu marah no. Harus marah. Harus ada rasa cemburu. Karena apa? Itu yukhalifu syar'a. Karena itu sudah melanggar syariat. Dan di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ghairatu minal iman wal midha minan nifaq. Ghairah, cemburu tadi, seperti sampel-sampel yang sudah disampaikan tadi, itu adalah merupakan bagian dari iman. Wong kok bojone dijaraki wong liya kok gak cemburu, iku padha karo dhek berarti ora duwe iman. Jadi justru dengan kita cemburu itu menunjukkan keimanan kita. Kita orang yang beriman. Loh, ini istri sah saya kok kamu ganggu? Oh, nunggu dunia. Ini Al-Qur'an kitab suci umat Islam kok kamu bakar? Macem-macem kamu. Nah, gitu. Atau kita melihat fenomena yang juga sering terjadi. Kalau di Indonesia alhamdulillah mboten nggih. Kalau di Eropa itu kadang-kadang ada seorang muslimah itu ketika jalan-jalan di perkotaan di Eropa sana itu pakai kerudung, itu kerudungnya dibukai kerudungnya. Nah ini kita harus ada rasa ghairah, ojo biasa-biasa wae. Nah, sebaliknya wal midha kok kita biasa-biasa saja melihat fenomena-fenomena yang melanggar syariat tersebut, maka kita itu berarti minan nifaq. Kita itu ada penyakit munafik. Munafik itu apa? Apa yang ada di lisan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Jari ngakuni iman, katanya ngakunya iman, istrinya dijarak orang lain kok diem saja. Nah, malah dikongkon bayar. Jadi ini, itu ada itu kejayaan sebanyak itu. Malah disewa nih bojone. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu berarti malah tanda-tanda dari munafik. Rawahu Al-Bazzar wal Baihaqi. Wallahu ta'ala kataba ala bil jannah anta haramun ala dayyus fadayyus wa alladzi yarda bil qabih ala ahlihi. Fa inna la yadkhul jannah. Wa inna samawati sab'a al-wal aradina sab'a wal jibal tal'anu azani wad dayus. Hadza idza alima wasakata amma idza lam ya'lam falam bagi adzun nasu wa yatasabawatin wa yanqubu wa yaftashu auratin nas fa in dzalikal mafhum fi syar'i. Termasuk ketika kita melihat, bukan hanya istri kita, termasuk ketika kita melihat ada istri orang lain diganggu oleh laki-laki yang nggak jelas. Loh, kita harus ghairah, harus marah, ghairah. Ghairahnya bukan karena pengen kok ora. Ghairahnya karena itu sudah melanggar syariat. Nah, apalagi ngene iki. Akeh sing ditinggal merantau. Nah, kita harus turut menjaga lingkungan kita. Jangan sampai
ibu-ibu sing ditinggal merantau suaminya iki diparani karo wong-wong sing ora jelas. Ngono iki. Jadi kita harus marah kalau terjadi hal seperti itu. Termasuk kalau memang jelas-jelas loh ya. Tapi kalau kita tajasus itu apa? Mencari-cari, curiga terus mencari-cari, ya itu nggak boleh itu. Tapi kalau kita jelas-jelas melihat bahwa itu bukan suaminya, terus jelas-jelas melakukan hubungan yang melanggar agama, ya kita harus marah. Karena itu melanggar aturan. Suaminya jauh-jauh merantau, banting tulang gak karuan, ya toh. Yang di rumah gendaan. Wah. Kita marahnya karena apa? Karena ini sudah melanggar agama. Kita ikut juga marah. Ghairah. Tapi kalau kita misal ada tetangga kita perempuan ini biasa-biasa nggak ada masalah, kok kita cari-cari masalah, kita curiga-curiga, itu ya nggak boleh, dosa itu. Tajasus namanya, itu termasuk dosa. Nah, dan dalam keterangan di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah wal Baihaqi ya. Terus wallahu taala kata apa? Kemudian Mbah Nawawi menerangkan Allah Subhanahu wa taala menulis di pintu surga. Jadi ning surga nek lawang ada pintu. Di pintu surga tersebut ada tulisan. Hai surga anti haramun. Kamu ini haram surga. Untuk siapa? Alad dayus. Untuk seseorang laki-laki atau seorang laki-laki atau perempuan yang tidak cemburu sama sekali. Yang tidak ada cemburu sama sekali ketika melihat ahlinya, keluarganya diselingkuhi. Jadi kok ada wong lanang utawa wong wedok delok sing lanang selingkuh utawa sing wedok selingkuh, semisal kok dia nyantai saja malah minta duitnya. Ini orang model seperti ini haram masuk surga. Allah tuliskan di pintu surga itu. Fadayus waladhi yardo bil qobi ala ahlihi. Dayus itu siapa? Seorang laki-laki yang ridho dengan keburukan yang terjadi atas ahlinya atau istrinya. Bukan hanya urusan selingkuh. Contoh, sampai ndek bojo, istri. Sekarang Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada. Istri sampean buka HP, buka TikTok semisal, joget-joget cuma kotangan saja. Terus diunggah neng TikTok, viral. Akhirnya mendapatkan apa kuwi jenenge penggemar 100.000 semisal. Gara-gara apa? Istrinya joget-joget di TikTok dengan hanya menggunakan kotang. Nah, iki kok sampean kok gak cemburu, gak marah, tapi malah seneng. Hebat kamu, Dek. Dapat banyak pelanggan. Oh, iki loh, iku yang disebut dengan dayus iku. Seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Nah, ini zamannya seperti ini, zaman akhir kan sering nggih. Duwe bojo ayu, oh gak malah disimpen tapi diumbar neng media sosial. Kadang malah kae sing mesakne sing jomblo-jomblo kuwi nek ndelokne ngono. Mas, lagi kesepian, padahal bojo enek-enek kuwi. Ini kita harus mengingatkan istri kita. Gawe ini gak boleh ini. Kamu membuat cemburu saya. Gitu. Ini yang terjadi. Facebook wis otomatis gitu. Naudzubillah untung ya. Nek Karangsari gak enak insyaallah. Tapi cepat sampean lihat itu kan ada itu ya. Yang gak punya malu kadang joget-joget malahan ya. Nah itu itu kalau dia sudah punya suaminya itu kalau dia memang ini punya iman, dia harus marah. Harus marah, harus cemburu. Karena apa? Tubuhnya itu hanya halal untuk dia. Gitu. Lah kalau diumbar di media sosial ya yang menikmati banyak mata itu. Nah, harus ada rasa cemburu. Gitu. Ini maksudnya ngaten nggih. Fa inna ladkhul jannah. Dan maka orang yang tadi, dayus tadi, orang yang
justru malah bangga atau biasa-biasa saja ketika melihat istrinya melakukan perbuatan tidak senonoh atau bahkan justru bangga, maka orang ini tidak akan masuk ke dalam surga dengan catatan nek ora tobat. Tapi nek selagi gelem tobat tenanan, ya insya Allah Gusti Allah tetap moho pengapura, moho pengampun. Itu makanya kita harus ingatkan istri kita, hati-hati dalam bermedia sosial, jangan sampai mengumbar aurat. Walaupun di kamar rumah, tapi pakai HP terus live, live di Facebook kan. Nah itu kan keluar semua itu, melihat aurat, rambut kan aurat itu. Nah ini kita harus mengingatkan sebagai seorang suami. Bentuk apa? Bentuk rasa cemburu kita, bahwa dia itu halal untuk kita, karena sudah diikat dengan ikatan pernikahan tadi. Dan sesungguhnya langit 7, langit sab 7, bumi ke bawah sab 7, dan gunung-gunung melaknat orang yang melakukan zina, dan juga seorang dayus, seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada pasangannya. Semoga kita selamat dari golongan orang-orang yang berzina dan orang-orang yang dayus tadi. Nah, amin. Nauzubillah min dzalik. Bisa sampai ya. Hadza idza alima wa sakata wa amma idza. Nah, ketika dia tahu memang istri ini melakukan seperti itu, terus dia diam saja, itu jenenge dayus. Tetapi kalau dia tidak tahu, dia itu memang tidak tahu kalau perempuan berbuat seperti itu, ya nggak boleh terus mencari-cari, curiga-curiga nggak boleh, terus harus curiga, nggak boleh. Kalau istriku nganu, nah kalau istriku kalau itu gak usah kui, curiga itu malah gak boleh. Tapi kalau jelas kita betul melihat melakukan perbuatan seperti itu, ya kita harus cemburu dengan mengingatkan tadi. Nggih. Pun niku mawon. Jadi cabang iman yang nomor 72 adalah kita hendaknya memiliki rasa cemburu, ngoten nggih, dan meninggalkan rasa ketidakpedulian terhadap hal-hal tadi, lawane cemburu kayak mau.